Karena sekarang levelnya sudah pandemi global. Ya, jadi memposisikannya begini aja, hampir semua manusia itu kena dengan coronavirus ini, ya, dengan virus corona ini udah kena. Tapi yang tidak menunjukkan gejala, yang tidak datang ke dokter karena mereka tidak menunjukkan gejala, mereka adalah 85%. Sedangkan yang datang ke dokter itu yang 15%. Ya. Sehingga penting di saat kita itu menjaga diri kita dari kerumunan. Bukan hanya kita takut kita ketularan, bukan. Tapi takutlah di saat kita menjadi sumber penularan kepada orang lain. Ya makanya tolonglah dipatuhi gitu ya. Jadi ada dua pahlawannya. Ada dua pahlawan di dalam penanganan virus corona ini. Pahlawan yang pertama adalah tim medis yang berada di baris terdepan untuk penyembuhan pasien-pasien corona. Menangani 15% yang datang kepada kami, kepada tim medis. Nah, pahlawan yang kedua adalah Anda semua. Anda adalah pahlawan 85% itu. Ya, di saat Anda stay di rumah, di saat Anda melockdownkan diri Anda sendiri di rumah, tidak ketemu dengan siapapun, ya, maka Anda adalah pahlawan dari 85% itu. Ya, maka jadilah pahlawan, teman-teman, ya. Jadi kunci dalam kita penanganan, ya, dalam kita menghilangkan dari wabah corona ini adalah bukan hanya di pengobatan saja, tapi di pencegahan. Karena kurvanya gini, kurvanya tuh eksponen begini, dia. Kurvanya eksponen, ya, atau dalam bahasa matematika itu sama dengan x kuadrat. Ya, jadi kalau 2 kasus jadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi 256 dan lain-lain, ya. Jadi x kuadrat. Maka kalau misalkan sekarang sudah 450 kasus, ya tinggal tunggu beberapa hari lagi supaya dia maka lebih daripada itu gitu, dia akan eksponen. Maka tugas kita adalah, ya, tugas kita bersama, bukan hanya tugas kami semua, ya, tapi tugas Anda semua juga, ya, tugas seluruh rakyat Indonesia melandaikan kurvanya. Jadi awalnya eksponen begini, landai, terus turun, ya. Dengan cara apa? Kita putus rantai penularan dari virus corona ini. Terkait dengan sholat, ya. Kalau misalnya Anda Muslim, saya juga Muslim, ya. Jadi kalau misalnya Anda Muslim, mudah-mudahan sependapat sama saya. Ada yang bilang, ya kok nggak sholat di masjid gitu ya? Masa saya nggak sholat di masjid? Persoalannya gini, bukan karena masjid itu sumber penularan penyakit maka Anda tidak boleh ke masjid, bukan di situ. Karena kembali lagi ke tadi yang saya bilang, Anda itu 85%. Kalau misalkan Anda tidak terinfeksi, maka Anda bisa menginfeksi orang lain. Anda bisa menjadi sumber penularan orang lain. Di masjid itu banyak orang tua. Di masjid itu banyak yang usianya di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, yang sistem kekebalan tubuhnya itu menurun. Ya. Maka Anda bisa menjadi sumber penularan buat mereka. Sudah ada fatwa ulama, maka yuk kita ikuti fatwa ulama. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saya tidak ikuti ulama, yang saya ikuti adalah Allah, yang saya ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah, gitulah. Ya. Lah kan fatwa ulama juga, mereka ulama gitu ya. Mereka tuh memberikan fatwa, mereka membuat fatwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Maka ya udah kita ikutin aja gitu ya. Saya sebagai orang yang imannya belum sebesar imannya ulama gitu ya. Ya siapalah saya. Ya maka yang harus saya lakukan ya saya ikuti fatwa ulama. Apa yang ulama katakan ya udah gitu. Ya kita ikutin aja. Nggak usah terlalu gimana gitu ya. Ya udah, bahkan kemarin waktu sholat Jumat gitu ya, saya sudah hampir seminggu saya nggak sholat di masjid, dan kemarin saya sholat Jumat, saya sholatnya di rumah, saya ganti dengan sholat zuhur ya, karena saya nggak mau menjadi sumber penularan daripada orang lain. Saya ingin memutus rantai ini. Maka Anda pun juga sama. Saya tidak ingin menjadi sumber penularan di masjid. Saya tidak mau menjadi sumber penularan di mall. Saya tidak mau menjadi sumber penularan di tempat-tempat wisata. Saya tidak mau menjadi sumber penularan virus di tempat-tempat keramaian. Maka saya mengurung diri saya di rumah, gitu ya. Saya mengurung diri saya kecuali ke tempat kerja gitu ya, karena memang ya ke tempat praktek memang harus ya ke sana gitu ya. Tapi di luar dari itu saya langsung pulang gitu ya. Maka Anda pun juga sama. Kalau misalkan Anda bisa mengerjakan pekerjaan di rumah, maka tolonglah kerjakan di rumah gitu ya. Minta tolong ya, ini untuk memutus rantai penularan. Karena seberjuangnya tim medis dalam menyembuhkan 15%-nya, kalau 85% tidak dikendalikan,
Ya kira gitu. Anda paham kan maksud saya? Ya gitu pokoknya. Satu lagi yang penting untuk kita mencegah penularan, ya, adalah jaga kesehatan tubuh kita sendiri. Ya. Kalau misalkan kita tidak ingin menjadi orang yang 15%, maka jaga kesehatan tubuh kita, jaga sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Anda bisa yang suka begadang, jangan suka begadang lagi. Ya. Kemudian minum air putih saja, jangan minum yang lain dulu. Ya. Kemudian makan makanannya harus dijaga, makan makanan yang sehat, banyakin sayuran dan buah dan lain-lain. Ya. Dan kalau misalnya Anda punya suplemen, ya silakan diminum suplemennya, vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, zinc, selenium, dan lain-lain gitu ya, magnesium dan lain-lain. Silakan. Ya. Anda punya suplemen omega 3, silahkan. Ya. Apapun suplemen yang bisa Anda pakai untuk bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, maka silakan pakai. Ya. Kalau saya pribadi, saya pakai suplemen ini, ya. Ini 2 suplemen yang saya pakai, ya. Yang pertama Pharmanex, ya, dari Pharmanex, dari ini sebuah perusahaan dari Amerika yang memang bagus sekali menciptakan suplemen, dan dia semua produk dari perusahaan Pharmanex ini dia masuk dalam buku rekomendasi obat dunia, ya, dipakai bahkan di luar negeri diresepkan sebagai obat gitu ya. Jadi ini life pack mengandung banyak sekali antioksidan, bahkan sampai 41 antioksidan. Sedangkan ini tigrin. Ya, tigrin ini dia ekstraksi dari teh hijau dan polifenolnya itu tertinggi 97%. Tingkat polifenol tertinggi di dunia ya. Dan saya pakai kedua produk ini itu sangat terasa sekali. Saya selain sebagai seorang dokter, saya juga sebagai seorang trainer, ya. Jadi saya seorang trainer, motivator. Jadi saya kalau misalnya akhir pekan saya berbicara di depan umum, memotivasi orang lain. Saya biasa bahkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, bahkan sampai jam 9 malam saya berdiri di depan orang. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pun bahkan kadang masih ada acara lagi. Dan saya alhamdulillah stamina kayak nggak habis-habis gitu. Jadi betul-betul sistem kekebalan tubuh itu meningkat. Ya. Jadi kalau misalnya Anda juga memiliki suplemen Anda sendiri, silahkan diminum. Ya. Silahkan Anda pakai untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Tapi kalau misalkan Anda belum memiliki suplemen yang bagus, misalkan Anda bertanya, dok kira-kira suplemen apa yang bagus saya minum, ya, maka saya sangat rekomendasikan Anda konsumsi ini di tengah wabah virus corona yang sekarang sedang meningkat. Ya, kalau misalnya Anda ingin tahu mendapatkannya di mana, gitu ya, belinya di mana, nanti cek link di kolom deskripsi di bawah. Yang selanjutnya selain pakai suplemen, ya, selain jaga daya tahan tubuh Anda, ya, pola hidup sehat, kemudian pakai suplemen, satu lagi pakai masker, ya. Jadi dalam kondisi sekarang, ya, seperti tadi saya bilang, ini sudah menjadi airborne disease. Anda 85% jangan menjadi penyebar virus kepada orang lain. Maka Anda pakai masker kemanapun, sebisa mungkin Anda pakai masker. Ya, kalaupun memang sekarang masker memang lagi langka gitu ya. Kalau misalkan Anda bisa memiliki masker kain dulu, boleh, silakan pakai dulu ya. Minimal Anda tidak menjadi faktor penyebar virus. Di saat Anda ngomong, ya, jadi dropletnya tidak keluar karena Anda pakai masker, walaupun masker kain sekalipun. Tapi jelas lebih bagus kalau misalkan Anda punya masker yang lebih bagus daripada masker kain, ya. Jadi kemana-mana silakan pakai masker kalau sekarang, ya, karena sudah menjadi airborne disease, bukan lagi hanya kontak. Ya. Dulu dikatakan bahwa orang sakit saja yang pakai masker, orang sehat jangan, gitu ya. Kalau sekarang, kalau saya pribadi, saya sudah menyarankan untuk siapapun pakai masker. Ya, ini karena saya sekarang rekamannya di rumah, ya, saya nggak pakai masker gitu. Jadi pastikan diri Anda selalu pakai masker kemana-mana. Nah, bagi yang merokok, ya, kalau Anda perokok, Anda saat ini merokok, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda berhenti merokok. Kenapa? Karena Anda merokok saat ini hanya akan membuat Anda seolah-olah mengundang corona untuk datang pada paru-paru Anda. Karena itu virus corona itu datang sangat mudah menginfeksi paru-paru yang tidak sehat. Nah, asap rokok yang Anda hirup itu akan membuat paru-paru Anda itu tidak sehat. Ya, sehingga virus corona akan lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh Anda. Anda akan sangat dengan mudah untuk menjadi orang yang 15% memiliki gejala.
Maka kalau misalnya Anda perokok saat ini, inilah waktu yang sangat tepat untuk Anda berhenti merokok. Maka kalau misalkan kita dari tadi kita bahas ya, dari tadi kita bahas yang mungkin dulu corona kita sepelekan gitu ya, bahkan ada yang sampai bikin lagu remix dangdutnya gitu, Masya Allah. Mulailah serius dengan corona ini. Mulai serius dengan corona ini ya. Mulai serius dengan apa yang ada di depan kita. Mulai patuhi apa yang sudah disebutkan, sudah diperintahkan oleh pemerintah, oleh ulama, oleh pemerintah setempat dan lain-lain ya. Minta tolong untuk Anda yang 85% ya. Anda masih menjadi 85%, jangan Anda menjadi faktor penyebar ya. Anda menjadi faktor penyebar virus ya. Karena kalau misalkan Anda tidak patuh terhadap stay at home ya, Anda tidak patuh terhadap aturan bahwa Anda harus di rumah, maka virus ini nggak akan selesai. Maka yang ada hanyalah akan menginfeksi seluruh populasi di Indonesia. 265 juta orang akan terinfeksi. Kenapa? Karena kitanya sendiri yang tidak patuh ya. Maka kesimpulannya ya, kita punya satu musuh yang sama nih ya. Kita punya satu musuh yang sama, punya satu common enemy yang sama ya, yaitu apa? Virus corona ya. Jadi seluruh dunia lawannya sama, seluruh dunia musuhnya sama, kita musuhnya sama, sama-sama virus corona. Maka ya, selamat datang di perang dunia ketiga ya. Sekarang kita bukan lagi perang dengan tentara gitu ya, perang dengan bangsa lain, perang dengan manusia, tapi sekarang kita perang dengan virus ya, suatu musuh yang tidak terlihat. Maka siapa yang berperang ya, kami sebagai tim medis berperang untuk menangani 15% orang yang datang pada ke rumah sakit ya. Sedangkan Anda yang 85% Anda berperang terhadap diri Anda sendiri untuk tidak menjadi penyebar virus kepada orang lain. Maka sama-sama kita jaga stay at home. Kita jaga kampanye stay at home ini, kita jaga kampanye aman di rumah ini ya. Maka tetaplah di rumah, tetaplah menjadi pahlawan bagi kami ya. Sekian, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dr. Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.